Kisah ini dimulai dengan seorang gadis bergaun merah yang baru saja turun dari mobilnya tepat di depan sebuah bengkel. Lalu kemudian ia pun berjalan perlahan masuk ke dalam bengkel tersebut sambil menyambar palu besar yang ada di sana. Kala itu si pemilik bengkel yang kebetulan tengah bekerja di kolong mobil tampak terkejut melihat kedatangan seorang gadis berpaha mulus yang bertanya tentang keberadaan pria bernama Chang Seok, di mana si pemilik bengkel pun langsung keluar dari bawah mobil sambil mengatakan kalau ia sendirilah orang yang bernama Chang Seok. Hingga inilah yang terjadi. Dan sekarang kita akan diperkenalkan kepada seorang gadis cantik bernama Ina, sekaligus mantan bodyguard profesional yang kebetulan hari itu ia baru saja bebas dari dalam penjara setelah harus mendekam di sana kurang lebih 1,5 tahun lamanya akibat telah menyerang seseorang hingga menyebabkan korban mengalami luka cukup parah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Ina dikejutkan oleh seorang remaja yang ternyata adik semata wayangnya bernama Ani. Di mana saat itu mereka berdua pun tampak bahagia dan saling meluapkan rasa rindunya masing-masing setelah sekian lama tak bertemu. Namun perlu diketahui jika kakak beradik ini hanya tinggal berdua setelah orang tua mereka meninggal dunia sejak beberapa tahun ke belakang, yang mana hal tersebut tentunya membuat Ina merasa berdosa karena harus meninggalkan sang adik sendirian ketika dirinya mendekam di penjara. Apalagi dengan kondisi Ani yang ternyata merupakan remaja berkebutuhan khusus. Dan sekarang tak ada lagi alasan bagi Ina untuk meninggalkan adik semata wayangnya ini. Di sini ia berjanji akan terus menjaga sang adik dalam kondisi apapun, dengan harapan dan keyakinan jika adiknya ini bisa meraih kebahagiaan sama seperti orang lain. Di keesokan paginya, Ina yang kala itu baru saja bangun tidur langsung dibuat terharu ketika melihat sebuah kado yang berisi gaun dan sepatu heel warna merah sebagai hadiah dari sang adik untuk dirinya. Di mana hadiah tersebut ia beli dengan menggunakan uang tabungan hasil pemberian Ina sendiri yang dikirim setiap bulan. Dalam suratnya sang adik pun tak lupa untuk menyampaikan kalau ia sangat bahagia sekali dengan kedatangan Ina ke rumah dan tak ingin berpisah lagi dengannya. 은혜가 선물 샀어. Beralih ke Ani yang kala itu baru saja menyelesaikan jam terakhirnya dan bersiap-siap untuk segera pulang. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh 3 orang teman kelasnya yang memaksa agar ikut pergi bersama mereka. Di mana saat itu mereka pun sama sekali tak memperdulikan permohonan remaja polos ini yang meminta supaya bisa pulang duluan lantaran sang kakak sudah menunggunya di rumah. 너 잠깐 보자. 진짜 더워 죽겠어. Rupanya mereka bertiga membawa Ani ke sebuah tempat hiburan karaoke untuk bersenang-senang tanpa menghiraukan Ani yang terus merengek agar dirinya diizinkan pulang. Bahkan ketika itu 2 orang dari mereka memaksanya agar Ani memakai dan dengan tega memfoto serta memvideokannya. Lalu kemudian mereka pun menyerahkannya kepada 3 orang teman lelakinya yang kan Ani di media sosial. Dan di sini Ani dijadikan untuk menggait para pria hidung belang, di mana ketiga orang lelaki tersebut akan tiba-tiba muncul layaknya para pahlawan, sehingga membuat si korban memilih untuk memberi mereka sejumlah uang lantaran diancam akan dilaporkan kepada pihak kepolisian telah mengencani gadis di bawah umur. Sampai di mana ketiga orang lelaki remaja ini pelanggan Ani yang merupakan seorang preman berperawakan tinggi besar dengan tato di punggungnya yang justru malah membuat mereka menjadi ketakutan dan balik mendapat ancaman, di mana ketiga orang remaja culun ini terpaksa harus pasrah ketika pria ganas tersebut Ani kepadanya. Sementara itu kita akan diperlihatkan bagaimana Ina yang tampak begitu cemas lantaran sang adik tak kunjung pulang. Bahkan saat itu ia pun sudah mencoba mencarinya ke beberapa tempat yang biasa Ani datangi, namun tetap juga tak menemukannya. Dan di keesokan harinya Ina pun mendatangi sekolah untuk melaporkan kehilangan Ani kepada wali kelasnya. Namun bukannya mendapat perhatian khusus, si wali kelas tersebut malah menyalahkan Ina lantaran memaksa menyekolahkan sang adik yang berkebutuhan khusus di sekolah umum. Mendengar itu ia pun memilih untuk kembali pulang dan di sini ia dihampiri oleh teman sekelas Ani yang memberikan bukti rekaman video ketika sang adik mendapat perlakuan buruk dari teman-teman jahatnya.
Lantas Ina pun langsung mendatangi teman-teman jahatnya sang adik yang kebetulan sedang berada di toilet dan terpaksa memperlakukan mereka dengan kasar lantaran mereka tampak acuh ketika ditanyai mengenai keberadaan sang adik. Kemudian Ina pun dibawa ke kediaman si lelaki yang bertanggung jawab atas hilangnya sang adik dan langsung menyerangnya tanpa henti. Hingga akhirnya si Jamet ini pun mengatakan kalau ia dan kedua orang temannya terpaksa menerima kesepakatan Ani kepada si preman yang menyewanya karena mereka telah mendapat ancaman balik darinya. Dan di sini ia pun hanya bisa memberi Ina sebuah kartu nama usaha milik si preman yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk bagi Ina mencari keberadaan sang adik. Setelah itu Ina mencoba menghubungi nomor telepon yang tercantum di kartu nama tersebut dan justru tak ada jawaban sama sekali. Begitupun saat mencoba melaporkan kehilangan adiknya ke kantor polisi, di mana Ina harus mengikuti beberapa prosedur yang menurutnya cukup sulit, sehingga ia pun memutuskan untuk mencari sang adik seorang diri tanpa berharap kepada siapapun. Dan sekarang kita pun akan dibawa kembali melihat si preman yang ternyata dirinya baru jual Ani kepada seorang pemilik rumah hiburan bernama Bos Jung. Bahkan saat itu Bos Jung yang ditemani oleh asisten pribadinya langsung mengambil Ani sekaligus mengajarinya bagaimana nantinya, yang justru membuat Ani berontak dan nekat menggigit burung perkututnya hingga ia meringis kesakitan. Alhasil ia pun segera menghubungi si preman untuk meminta uangnya dikembalikan lantaran ia menganggap kalau Ani hanya akan merugikan bisnisnya saja. Sementara itu Ina kini sudah mendatangi alamat yang tertera di kartu nama milik si preman dan hanya bertemu dengan salah satu karyawannya. Setelah membuatnya babak belur, ia pun langsung menggeledah tempat tersebut guna mencari petunjuk. Lantaran pria ini mengaku kalau dirinya tak tahu apa-apa tentang si preman karena hanya bekerja sebagai supirnya saja. Lantas Ina pun segera pergi dari sana sambil mengambil kunci mobil dan sebuah alat kejut listrik. Setelah mendatangi beberapa basement, akhirnya Ina berhasil menemukan sebuah mobil berlambang kuda yang diyakini milik si preman. Dan di sini ia pun rela bertahan cukup lama demi menunggu si preman muncul di sana. Dan di keesokan paginya, Ina pun melihat si preman yang kala itu hendak pergi meninggalkan basement tersebut. Lantas ia pun segera bergegas mengikutinya secara diam-diam agar tidak dicurigai. Hingga tiba di sebuah jalanan sepi, Ina pun menabrakkan mobilnya. Lalu kemudian menghampiri si preman tersebut dan langsung menyetrumnya hingga ia tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, si preman pun tersadar dengan Ina yang berada di belakang sambil terus mencekik lehernya. Ina menyampaikan kalau dirinya adalah kakak dari remaja yang telah ia culik. Lantas ia pun meminta si preman agar segera menyetir dan membawanya ke tempat sang adik berada. Namun di tengah perjalanan si preman ini sengaja melemparkan mobilnya secara tiba-tiba dan berhasil terlepas dari cekikan Ina. Hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua di ruangan sempit yang cukup membuat Ina tampak kesulitan. Beruntung, saat itu Ina pun berhasil membuat si preman ini kembali tak sadarkan diri dan langsung memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dengan menggunakan telepon milik si preman, ia pun langsung menghubungi Bos Jung dan mengaku sebagai asistennya. Namun di sini Bos Jung menyampaikan ini kepada seseorang yang tentunya membuat Ina semakin marah dan langsung bergegas pergi untuk menemuinya. Dan singkat cerita, sekarang Ina pun sudah tiba di rumah hiburan milik si Bos Jung. Saat itu ia pun langsung disambut oleh asistennya yang secara kebetulan memakai jepit rambut milik sang adik. Lantas Ina pun segera dipertemukan dengan si Bos Jung yang tengah bersantai di dalam ruangannya dan langsung menyerangnya hingga perkelahian pun tak bisa dihindari lagi. Setelah merasa kalau dirinya sudah tak berdaya, Bos Jung pun meminta asistennya tersebut untuk menceritakan semua kronologis kejadiannya. Dan diketahui kalau sebelumnya Ani sempat menghubungi telepon rumah untuk meminta Ina menjemputnya. Namun karena tak ada jawaban, Ani pun memutuskan menghubungi nomor telepon sebuah minimarket yang berada dekat dengan sekolahnya. Dan tak lama dari situ datanglah seorang pria berpakaian menyebutkan identitasnya. Hanya berjarak 1 atau 2 jam ke belakang sebelum Ina tiba di sini. Mendengar hal tersebut, Ina yang emosi langsung menghabisi si Bos Jung dan meminta asistennya agar memberikan nomor minimarket yang telah dihubungi oleh sang adik.
Tak ingin menunggu lama, Ina pun langsung bergegas pergi menuju minimarket yang dihubungi oleh sang adik. Namun di tengah perjalanan, Ina lebih dulu membuang si preman begitu saja dalam kondisi yang masih terikat. Sementara di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan Ani yang terus diawasi oleh seorang pria berpakaian rapi, di mana pria tersebut bernama Hanjung merupakan ajudan dari seorang politikus yang diperintah untuk melakukan Ani, dan nantinya akan dijelaskan kenapa kasus hilangnya Ani ini lumayan begitu kompleks sampai harus melibatkan seorang politikus. Kembali ke Ina yang kala itu baru saja tiba di minimarket dan langsung disambut oleh sepasang suami istri sekaligus pemilik minimarket tersebut. Ia menyampaikan apakah mereka mengetahui keberadaan sang adik yang diketahui sempat menghubungi minimarket ini sebelum dirinya dibawa pergi oleh seseorang. Mendengar hal itu, Patwa ini pun tampak panik dan langsung memarahi Ina lantaran dianggap kalau Ina tak becus menjaga adiknya sendiri. Namun anehnya setelah itu ia pun dengan jujur menceritakan secara gamblang kalau dirinya pernah memaksa Ani untuk melakukan intim lantaran ia begitu polos jadi mudah untuk dirayu. Bahkan lebih parahnya lagi, Patwa ini menceritakan kepada dua orang temannya yang merupakan pemilik studio foto dan pemilik sebuah bengkel, sehingga membuat mereka berdua menjadi penasaran dan ikut melakukan hal yang sama kepada Ani. Sebuah penjelasan yang tentunya menyayat hati. Merasa bersalah dan amarah kini telah bergejolak di dalam diri Ina, di mana saat itu ia pun langsung meluapkan emosi jiwanya dengan terus menghajar tua bangka ini tanpa memperdulikan permintaan maaf darinya. 그럼 나도 미안해. Selanjutnya Ina pun mendatangi si pria pemilik studio foto dan langsung menghajarnya hingga tak berdaya. Saat itu ia pun mengakui perbuatan jajanya kepada sang adik dan meminta Ina agar lebih baik mendatangi temannya, yaitu si pemilik bengkel, untuk menanyakan keberadaan Ani. 이제 기억나? 난 진짜 Dan singkat cerita, kini Ina pun tiba di sebuah bengkel di mana ini merupakan adegan yang sebelumnya kita lihat di awal. Setelah memastikan pria yang ada di hadapannya ini adalah Chang Seok atau si pemilik bengkel, ia pun tanpa ragu langsung menghantam tangannya dengan menggunakan palu besar. Sambil menahan rasa sakit, Chang Seok pun menceritakan tentang sang adik yang kini sudah dibawa pergi oleh ajudan pribadi atas perintah dari seorang politikus yang bernama Park Yong. Lantas siapakah politikus yang bernama Park Yong ini dan apa hubungannya dengan Ina dan Ani? Untuk mengetahui semuanya, kita pun akan dibawa mundur ke belakang tepatnya 3 tahun yang lalu, di mana Chang Seok rupanya politikus atau Park Yong yang kebetulan sedang diperbaiki di bengkelnya, dan ternyata Park Yong tanpa sengaja menemukan tertinggal di dalam mobil, sehingga ia pun meminta Chang Seok untuk ikut. Semenjak saat itu Ani pun sering pulang terlambat dengan diam 1000 bahasa yang tentu saja membuat Ina menjadi khawatir. Lantas ia pun berinisiatif untuk membuntuti adiknya tersebut, dan kebetulan ketika itu Ani dijemput oleh Park Yong lalu membawanya ke sebuah hotel. Di sini Ina pun tanpa pikir panjang langsung menyerang Park Yong secara membabi buta dan berhasil membuatnya terluka parah tepat di bagian matanya, yang mana atas tindakannya tersebutlah Ina pun harus mendekam di penjara selama 1,5 tahun. Tayal, sang politikus pun terus menyimpan rasa dendam dan meminta si ajudan untuk mencari keberadaan Ina dan Ani. Namun si ajudan tak pernah sekalipun memberitahu keberadaan adik kakak tersebut lantaran merasa tak tega dan sudah muak dengan sikap si politikus yang mempunyai sifat buruk. Bahkan si ajudan ini pernah mendapat perlakuan kasar dari Park Yong karena dirinya dianggap tak benar-benar mencari keberadaan Ina dan Ani. 봤냐? 아니면 네가 Dan secara kebetulan pada saat Patwa si pemilik minimarket menerima panggilan dari Ani, ia pun meminta si pemilik bengkel atau Chang Seok untuk menjemputnya. Yang kala itu Chang Seok pun malah menghubungi si politikus untuk memberitahu keberadaan Ani, di mana si politikus pun langsung meminta si ajudan agar segera menjemput Ani di rumah hiburan milik si Bos Jung. 동계국 정상거든요. Kembali ke Ina yang kali itu telah menghubungi si ajudan untuk memintanya memberitahu keberadaan Park Yong si politikus, sambil mengancam agar si ajudan jangan berani macam-macam kepada adiknya tersebut.
Singkat cerita, kini Ina pun sudah tiba di lokasi tempat di mana Pak Yong berada. Di sini ia pun berhasil melumpuhkan salah satu penjaga yang mencoba untuk menyerangnya. Lalu kemudian bisa dengan mudah menodongkan Senpi ke arah si politikus yang kebetulan tengah beristirahat. 너는 누구냐? 내 동생 어딨어? Namun sialnya saat itu Ina sempat lengah yang membuat si politikus ini mampu berontak hingga perkelahian pun terjadi, disusul oleh para anak buahnya yang segera berdatangan ke tempat tersebut untuk mencoba menghentikannya. Di sini Pak Yong pun segera melarikan diri dari sana di saat Ina tengah sibuk melawan para anak buahnya. Namun beruntung tak lama kemudian Ina pun mampu melumpuhkan seluruh anak buah Pak Yong. Lalu kemudian langsung menuju ke arah mobil untuk mengejarnya. Setelah berhasil menyusul, Ina pun terus mencoba menabrakkan mobilnya untuk berusaha menghentikan Pak Yong. Tapi sialnya mobil Ina malah harus terjebak di luar jalur ketika dirinya mampu melukai tangan si politikus jahat tersebut, sehingga membuatnya bisa dengan mudah pergi meninggalkan Ina. Di tengah perjalanan, Pak Yong pun langsung menghubungi si ajudan untuk memintanya agar itu juga. Namun justru si ajudan ini malah menghubungi Ina untuk memberitahu kemana si politikus akan pergi. Dimana saat itu Ina pun berhasil mengeluarkan mobilnya dari sana. Lalu kemudian segera bergegas pergi menuju ke kediaman si politikus. 너 일 하나 좀 해야 되겠다. Dan kini kita pun akan diperlihatkan si ajudan sudah dalam keadaan tergantung dengan kondisi yang babak belur. Rupanya si politikus telah mengetahui pengkhianatan ajudan pribadinya tersebut, sehingga ia pun tak ragu untuk langsung menghabisinya saat itu juga. Sementara itu Ina sendiri tengah membersihkan semua luka yang ada di tubuhnya, sambil mempersiapkan diri untuk menemui Pak Yong sebagai pertarungan terakhirnya. Di sisi lain, Pak Yong dan para anak buahnya yang kala itu baru saja selesai menguburkan jasad si ajudan, tiba-tiba harus dikejutkan oleh kedatangan Ina dengan menggunakan mobil yang langsung diarahkan ke mereka. Dengan rasa dendam dan amarah yang sudah semakin memuncak, membuat dirinya begitu berani melawan para anak buah si politikus meskipun hanya seorang diri, tanpa sedikit pun memperdulikan rasa sakit dan rasa takut demi menyelamatkan sang adik tercinta. Sempat tak sadarkan diri akibat terkena pukulan yang cukup telak di bagian kepala. Ina pun kembali bangkit ketika melihat wajah sang adik yang seolah memberi suntikan tenaga baru untuk dirinya. Dan setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah Pak Yong, ia pun langsung segera menuju ke tempat di mana adiknya ditahan, hingga pertarungan antara Ina dan si Pak Yong pun dimulai. Sampai akhirnya Ina pun berhasil menghabisi Pak Yong dengan menggunakan tenaga yang masih tersisa. Dan setelah melewati perjuangan yang begitu melelahkan, bahkan hampir merenggut nyawa, ia pun mampu menyelamatkan sang adik dan langsung membawanya pergi jauh demi memulai kehidupan yang baru. Lalu film pun tamat.